Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat datang kembali di channel saya Jonia Channel. Malam hari ini saya mau berbagi info kembali tentang gagal bayar pinjaman online. Kali ini saya mau bahas tentang DC Indodana dari PT Arta Dana Teknologi. Jadi malam hari ini saya mau cerita sedikit tentang kejadian maghrib-maghrib tadi, teman-teman. Jadi maghrib tadi ini saya didatangi sama ojol, teman-teman. Jadi ada Gojek yang datang ke rumah, ternyata DC Indodana. Sebelum video ini saya lanjutkan, cerita saya lanjutkan, mohon kiranya buat teman-teman untuk subscribe, like, komen terlebih dahulu. Semoga channel ini bisa berkembang dan bisa bermanfaat buat kita semua. Langsung saja teman-teman, nggak perlu berlama-lama. Maghrib tadi teman-teman saya didatangi sama ojol, sama Gojek. Saya kaget, ini saya nggak pernah pesen makanan, nggak pesen motor, maksudnya kendaraan mau bepergian, enggak. Kenapa ini ada Gojek nyariin saya maghrib-maghrib teman-teman? Orangnya pakai sendal jepit, pakaian Gojek itu, helm Gojek semua. Ternyata teman-teman itu DC Indodana. Pasti teman-teman nih banyak yang tanya, kenapa nyamar Kak? Kenapa begitu kan? Sama, pertanyaan saya juga sama. Dan ini langsung saya tanyakan sama si DC-nya. Kenapa Mas datang ke rumah pakai nyamar, pakai pakaian ojol segala? Katanya dia nggak nyamar teman-teman, tapi nyambi. Teman-teman pasti tahu ya, nyambi jadi DC ya jadi ngojek juga katanya dia gitu. Tapi ya sedikit nggak percaya sih teman-teman, masa iya DC yang dia harus mencapai target kan, tagihan harus sekian misalnya, harus kan bawa data nasabah, mungkin nggak 1-2 orang kan, mungkin juga ada bisa 5-6 orang kan. Masa iya bisa nyambi jadi tukang ojek kan gitu. Itu juga saya kurang percaya teman-teman dengan penjelasan si DC ini. Tapi buat teman-teman yang saat ini gagal bayar di Indodana, nggak perlu khawatir, karena Indodana ini bisa dicicil bayar pokoknya teman-teman. Jadi kita nego bayar pokoknya dengan mencicil, tidak bayar full gitu loh teman-teman. Misalnya, oh pokoknya tinggal 3 juta, terus kita harus bayar del 3 juta, enggak. Tapi kalau kita bisa nego sama si DC, kita ini bisa bayar pokoknya sekian gitu. Misalnya semampu kita, misalnya 1 minggu 100.000, ataupun 1 bulan 500.000, pokoknya sesuai kemampuan kita teman-teman. Itu pun kalau ada dana lebih, ada rezeki lebih, kita bisa mencicilnya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang saat ini gagal bayar di Indodana, nggak usah khawatir, nggak perlu risau. Dan kalau tanya Kak, katanya Indodana ini belum ada desa lapangannya. Indodana ini udah merata teman-teman, kayak aku laku. Jadi desanya udah di mana-mana ada. Dan saya sendiri ini yang keempat kali didatangi. Yang pertama dulu saya kekeh nggak mau bayar. Kalau nggak dihapus bunga dendanya. Terus untuk yang kedua, ketiga saya nego bayar pokoknya dengan mencicil. Kalau nggak mau saya bayar pokoknya dengan mencicil, saya malah nggak bayar. Dulu intinya seperti itu teman-teman. Alot sampai sebulan 2 bulan saya nego terus, akhirnya berhasil. Dan saat ini saya emang semua hutang itu kan memang kewajiban kita untuk bayar teman-teman. Saat ini semampu saya bayar cicil pokoknya saja, itu bisa. Dan yang datang tadi teman-teman yang pakai pakaian Gojek, ternyata mereka ini kan DC baru, pengganti yang DC yang lama. Jadi si DC ini cuma pengen mastiin kenapa, karena saya biasa bayar itu tanggal 27 teman-teman. Dan ini sudah tanggal 2 ya, tanggal 2 Oktober saya belum bayar. Jadinya didatangi. Tapi yang datang ini biasa aja teman-teman, sopan. Terus mereka hanya menanyakan kapan ibu bayar lagi. Biasanya kan bayar tanggal 27. Sekarang DC-nya yang pegang data ibu sekarang saya. Yang dulu sudah nggak pegang data ibu lagi. Katanya seperti itu. Jadi buat teman-teman kalau memang ada DC dari Indodana, hadepin aja.
ngobrol baik-baik, kita ngomong apa adanya, misalnya belum ada dananya ya bilang belum ada dananya dan hanya sanggup mencicil. Itu pun kalau teman-teman nggak ada gambaran, oh tanggal sekian, nggak usah ngasih tanggal. Pokoknya nanti saya cicil Pak atau Mas setiap bulannya semampu saya. Gitu aja, jangan menentukan tanggalnya teman-teman. Jadi biar nggak datang ke rumah. Ini mah kalau yang terakhir datang ini kan udah lama nggak datang-datang ya. Karena ganti DC-nya teman-teman. Jadi mereka itu mastiin bener nggak. Mungkin saya yang katanya gagal bayar dan bayar tanggal 27 itu tempat tinggalnya di sini, alamatnya di sini, mungkin seperti itu. Cuma keterangan si DC tadi katanya dia hanya bukan nyamar tapi dia nyambi jadi ojol gitu, Gojek katanya. Jadi saya nyambi Bu sebelum datang ke nasabah ya saya ngojek dulu atau gimana saya juga nggak ngerti. Tapi intinya teman-teman yang datang juga baik kok, sopan, dan itu rata-rata masih kayak anak-anak muda lah, masih muda. Jadi teman-teman nggak perlu takut nanti, wah nanti yang datang orang-orang Ambon atau misalnya kan ini paling ditakutin ya, ini kan bukan leasing teman-teman, ini pinjol. Jadi kayak orang masih muda-muda pisan loh yang datang itu. Jadi mereka juga kayaknya juga kan kalau mau berkata kasar ataupun arogan di tempat orang juga mikir loh kan, nanti malah dikeroyok masyarakat kan. Jadinya mereka juga datang sopan kok. Dia hanya nanya, kapan ibu mau bayar lagi? Sekarang data ibu sudah sama saya dan yang kemarin biasa ibu kan bayar tanggal 27, nanti mau bayar lagi kapan? Ini udah tanggal 2 katanya. Jadi saya bilang, insya Allah besok Mas. Jadi saya teman-teman, gagal bayar di Indodana ini udah 1 tahun lebih. Dan saya mencoba bayar pokoknya saja, emang bunga dendanya sudah terhapuskan teman-teman. Jadi buat teman-teman yang gagal bayar, seandainya ada DC, silahkan teman-teman kalau masih ada rezeki lebih, ada niat pengen bayar cicil aja. Gak usah bayar full, pokoknya misalnya tinggal pokoknya 3 juta, bayar full 3 juta jangan. Cicil aja semampu teman-teman gitu. Misalnya 1 minggu 100.000 boleh, sebulan misalnya 300.000 juga boleh gitu. Saya kayak gitu teman-teman. Jadi insya Allah DC ini juga yang terakhir. Terakhir maksud saya kalau nggak ganti DC-nya, insya Allah kalau udah tahu angsuran kita tanggal berapa, mereka udah nggak datang-datang lagi teman-teman. Jadi tinggal kita memenuhi kewajiban kita. Misalnya kita udah ngomong sanggup bayar sebulan tanggal sekian ya ditepati janji kitanya gitu. Jadi kalau buat teman-teman yang masih ragu, masih bingung, Kak nanti kalau aku kan nggak mesti tanggal sekian dapat uang atau gimana, teman-teman nggak usah ini dulu, nggak usah teman-teman nggak usah bingung dulu, nggak usah ngomongin tanggal atau ini. Pokoknya kalau ada DC lapangan, datang ke rumah, bilang aja mau bayar nanti kalau ada rezeki lebih, dan saya sebulan sekali pokoknya mau cicil bayar pokoknya saja. Kalau misalnya nggak bisa, saya malah nggak mampu bayar gitu. Nggak sanggup bayar. Kalau nggak bisa dibayar cicil pokoknya. Dulu juga saya gitu teman-teman, akhirnya bisa. Emang rada alot sih, sebulan 2 bulan belum bisa gitu. Alot teman-teman negonya. Akhirnya lama-kelamaan karena saya nggak mau bayar, benar-benar saya nggak mau bayar, akhirnya datang DC lagi, ya udah Bu bayar pokoknya saja. Nah, saya lihat aplikasinya ternyata memang benar, dihapuskan teman-teman. Dari total tagihan 14 juta, langsung prek, tinggal aja 5 juta sekian gitu. Jadi buat teman-teman yang saat ini mengalami gagal bayar di Indodana, ayo semangat. Yang datang ini nggak seserem yang teman-teman bayangkan, yang kita bayangkan. Jadi teman-teman ayo semangat. Nanti kalau kita ada rezeki lebih, cicil saja. Itu lebih aman teman-teman. Aman di kita juga kan, namanya hutang memang itu kewajiban kita. Kalau memang ada rezeki lebih, nggak ada masalah kita cicil. Kalau belum ada ya ditunda terlebih dahulu. Mungkin hanya ini ya teman-teman video cerita saya, video dari saya, cerita tentang si DC Indodana yang maghrib-maghrib datang. Nah, mungkin ada manfaatnya, semoga
Dengan cerita saya ini teman-teman bisa nggak takut lagi kalau misalnya ada DC lapangan, karena saya udah kasih gambaran seperti ini loh DC-nya yang datang, jadi teman-teman nggak perlu takut. Hanya ini ya teman-teman video dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.